Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, ilmu yang bermanfaat, masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Segala puji bagi Allah. Segala puji-pujian hanya milik Allah semata. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah tentunya kepada kita kaum muslimin dan mukminin yang menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, kesempatan yang diberikan kepada kita berjumpa lagi, bertemu lagi walaupun melalui suara, karena sekarang kita diharapkan, diperintah untuk di rumah saja. Yang saya akan sampaikan adalah firman Allah di dalam surat At-Takatsur. Ya, surat At-Takatsur, surat yang ke-102. Ayatnya ada 8, saudaraku seiman. Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah, itulah surat At-Takatsur. Sekarang kita lihat coba nih ya, artinya berlomba-lomba, bermegah-megahan, bersenang-senang, memperbanyak harta dan anak-anak telah melalaikan kamu. Banyak harta, anaknya banyak jadi sukses. Karena hartanya banyak, anaknya jadi sukses. Tapi Allah menegaskan di sini perlombaannya untuk kemegahan. Perlombaannya itu hanya untuk bermegah-megah. Padahal kemegahan itu membuat kita jadi sombong. Dia berlomba dengan harta yang banyak. Dengan harta yang banyak itu, maka anak-anaknya akan menjadi anak yang berhasil. Begitu kan yang kenyataan kita lihat. Harta diperbanyak untuk supaya anak-anak hidupnya sejahtera. It's okay, nggak masalah. Orang tua harus kaya. Jadi anak-anaknya itu nggak ditelantarkan. Tapi hartanya itu hanya untuk kebanggaan, berbangga-bangga, mengumpulkan harta, bermegah-megahan, memperbanyak harta, perlombaan, bermegah-megahan, berbangga-bangga, memperbanyak harta, itu telah melalaikan kamu, kata Allah. Melalaikan kamu. Manusia yang ditanya, yang dikasih jawaban itu manusia. Karena bagaimanapun manusia itu gak pernah puas. Dengan apa? Dengan kekayaannya. Biar kekayaannya itu sak bumi, manusia belum pernah puas. Ya. Dimana Rasulullah bersabda nih, yang artinya, sekiranya seorang anak Adam mempunyai emas yang memenuhi 2 lembah, niscaya ia ingin ditambah 1 lembah lagi. Tidak ada yang memenuhi perut anak Adam selain dari tanah. Jadi kalau masih hidup keinginannya terus berandai-andai. Orang yang banyak keinginannya orang miskin. Karena nggak pernah puas. Nah di sini kedudukan ya, harta dan anak. Jadi Allah menegaskan kamu berlomba bermegah-megahan, berlomba untuk bersenang-senang. Kalau bahasa kitanya jor-joran, bermegah-megahan, berlomba-lomba. Melalaikan kamu itu, karena pikiran kamu terus lagi, punya lagi terus bersaing. Padahal yang diperintahkan kita hanya boleh berlomba. Berlomba boleh, kita boleh berlomba.
Memang hidup ini perlombaan, tapi kita lihat berlombanya disuruh apa, berlomba apa ini yang diperintahkan Allah. Coba kita lihat surat Ali Imran, saudaraku seiman, ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Kita diperintahkan berlomba, berpacu, bersaing, bergegas untuk mendapatkan ampunan. Bukan berpacu, bersegera, berlomba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya harta. Tapi itu boleh kan? Boleh. Asal tahu bagiannya yang harus diberikan kepada orang yang miskin. Yang dianjurkan adalah berlomba untuk mendapatkan ampunan. Karena setelah kamu dapat ampunan, kamu akan masuk surga. Makanya kita diperintahkan. Mau masuk surga harus melalui pintu ampunan. Kalau di sini surat At-Takasur, berlomba, berpacu, bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan harta. Hartanya sekian. Ya kita kan suka dengar ya. Ya kalau kita punya grup gitu. Saya baru saja loh bangun rumah cuma 5M gitu kan. Padahal kalau kita tanya siapa? Saya, siapa yang nanya? Gak ada yang nanya kan. Bikin rumah 5M. Nanti yang dengar lagi. Tapi saya kemarin enggak tuh kurang. Jadinya agak 8M. Terus mainnya MM-an ya. Kenapa? Ya begitulah. Kalau ada kumpulan, kita berkumpul. Kita ada satu organisasi. Yang diceritakan itu terus. Bermegah-megahan, berlomba-lomba, pameran. Hanya harta dan anak. Kenapa Al-Quran harta dan anak? Harta dan anak. Kenapa? Karena dua-duanya kita suka. Kita bangga dengan harta. Sama anak juga bangga. Setelah harta itu kita timbun banyak, anak kita kan semuanya kuliahnya di luar negeri. Setelah itu kan jadi kebanggaan. Harta sama anak jadi kebanggaan. Dua-duanya kita cintai. Makanya Allah menegaskan tentang harta dan anak banyak sekali di Al-Quran. Padahal kita yang diperintahkan adalah supaya kita bersegera untuk menuju ampunan. Kembali lagi kita ini orang yang membaca Al-Quran. Saudaraku seiman. Jadi Al-Quran itu harus ada pengaruhnya juga dong. Masa Al-Quran gak punya pengaruh? Gimana? Yang kita baca harus berpengaruh. Makanya berlomba-lomba kata Allah sampai 3 kali. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk kubur, kamu masih dalam keadaan sombong. Padahal kesombongan yang kamu bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan harta dan anak, hatta zurtumul maqabir, yang kamu banggakan itu kan enggak dibawa. Ya kita juga tahu semua. Nah kita juga tahu setiap kita melayat kan kita lihat. Gak ada yang dibawa. Siapapun itu gak ada yang dibawa. Hanya sehelai, selembar kain putih. Ukuran rumahnya 2x1. Padahal dia bikin rumahnya Masya Allah. Rumah idaman. Biar bikin rumah idaman juga ya saudaraku seiman. Kalau sekarang nih ada wabah begini. Tetap aja gak betah di rumah. Sebesar-besarnya rumah tetap gak betah di rumah. Kenapa? Ya gak leluasa lah. Ya, gak leluasa di rumah terus. Nah kita supaya gak jenuh, gak bosan. Nah kita bikin kajian. Supaya ada yang kita harapkan. Penyejuk hati dalam keadaan begini sangat dibutuhkan hati yang tenang. Tapi hati yang tenang itu adanya kalau kita dekat kepada Allah. Nah jadi sampai masuk kubur kamu masih tetap dalam keadaan lain. Padahal waktu kamu masuk kubur kamu gak bawa kan. Maka Allah menegaskan sampai 3 kali nih. Kata Allah, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu. Nanti kamu akan tahu. Kemudian jangan sekali-kali begitu. Nanti kamu akan tahu. Jangan begitu. Nanti kamu akan melihat jahanam. La tarawunnal jahim. Nanti kamu akan lihat jahanam. Kok jahanam? Jahanam itu kan seseorang yang masuk jahanam itu kan orang-orang yang kecewa. Kok saya jadi masuk kan kecewa. Jadi kalau kita membanggakan harta, membanggakan anak, kecewa. Kecewa banget. Kenapa demikian? Memang Allah yang menegaskan. Nanti kamu akan melihat neraka jahanam. Setelah melihat, kenapa lagi? Kan kamu akan diminta pertanggungjawaban.
Ketika melihat jahanam, diminta tanggung jawab. Untuk harta, ditanyanya dari dan kemana. Dari mana hartamu? Dan kamu kemanakan hartamu? Itu Allah menegaskan. Jadi di sini kita diperintahkan untuk berlomba, berpacu, perlombaan untuk mendapat ampunan. Karena orang yang mendapat ampunan, pastinya orang yang mendapat surga. Surga itu dibuka melalui babum maghfirah. Nah, karena orang-orang yang membanggakan, dia akan kecewa. Karena kecewa, kenapa kecewa? Nah, kita lihat lagi, saudaraku seiman. Kenapa orang yang berbangga-bangga itu kecewa? Karena Al-Quran menerangkan. Kembali lagi kan, orang-orang yang sampai mati, yang dia tahu kematian itu nggak ada yang dibawa, akhirnya dia kecewa. La tarawunnal jahim, kamu akan melihat neraka jahanam. Kenapa ketika itu? Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Karena kamu nanti akan ditanya hartanya. Di sini diabadikan oleh Allah. Ini orang yang berbangga-bangga ini. Yang berbangga-bangga, yang bersenang-senang, yang suka pamer-pameran, yang suka bermegah-megahan. Karena dia masuk ke dalam kubur, ukuran 2x1, dia nggak bawa apa-apa. Maka malaikat nanti akan ajak bicara. Udah sampai di rumah masa depan, maka nanti ada suara. Suara itu diabadikan oleh Allah di surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yauma la yanfa' malu wala banun. Illa man atallah biqalbin salim. Nanti kita diajak bicara itu Allah menegaskan. Orang yang bermegah-megahan hartanya sampai mati, dia masih menceritakan hartanya sekian-sekian. Padahal sekarang kita berbicara harta ketika kita mati, malaikat menegaskan di sini. Apa katanya malaikat? Nah, yauma la yanfa. Pada hari ini, hari apa? Besok. Pada hari di mana harta benda dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih dari dosa. Bukan yang banyak harta, saudaraku seiman. Yauma la yanfa. Pada hari ini la yanfa, tidak bermanfaat. Apanya yang gak bermanfaat? Malu wala banun. Harta dan anak-anak tidak bermanfaat karena semuanya lenyap. Ilaman atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Ya, dari apa? Dari dosa. Nah, jadi kita setelah membaca surat At-Takasur, sekarang udah diterangkan surat At-Takasur. Harusnya ada pengaruh, harus berdampak. Karena Allah menegaskan tidak ada manfaatnya, apa itu? Harta dan anak-anak, maka Allah nasihati lagi. Kan saya telah berulang kali ya bilang, kayaknya kalau kita baca Al-Quran dengan penuh perhatian, maksudnya kita tahu, sepertinya kita menjadi orang yang selamat insya Allah. Al-Quran itu harus berpengaruh kepada pembacanya. Sekarang kita udah mendengar. Apa yang kita harus lakukan? Sekarang kita termasuk apa nih? Orang-orang yang hartanya banyak. Ya keluarkanlah sebagian hartanya. Jangan nunggu bulan Ramadan. Keluarkan hartanya. Mumpung masih bisa beramal. Kan kita nggak tahu hari esok. Harta nggak bermanfaat. Kalau terjadi kiamat, harta nggak bermanfaat. Kiamat ada dua, sughra dan kubra. Kiamat sughra itu kiamat kita ini sakaratul maut. Jadi karena Allah menegaskan, kamu kalau berlomba-lomba dengan harta dan anak, nanti kamu kecewa. Yang diperintahkan bukan berpacu dengan harta dan anak. Yang diperintahkan adalah berlomba dengan untuk mendapatkan ampunan. Tadi surat Ali Imran. Kecewanya yaitu tadi, la yanfa. Yauma la yanfa.
nggak ada manfaatnya. Maka dari itu kita kembali lagi ke firman Allah. Firman Allah adalah menyelamatkan. Kalau kita baca wahyu firman Allah harusnya selamat. Wassalamu ala manittaba'al huda. Kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan hanya bagi orang-orang yang membaca dan mengikuti petunjuk. Nah, ini yang sedang kita baca. Yang sedang kita bahas petunjuk. Dinasehati oleh Allah. Allah memberikan nasihat. Karena agama kita ad-dinu nasihat. Al-Quran itu nasihat. Al-Quran itu hikmah. Segudang ilmu. Jadi Allah memberitahu nih kepada orang yang berbangga-bangga, yang berlomba-lomba, yang bermegah-megah dengan harta. Karena harta dan anak-anaknya itu nggak bermanfaat ketika kita masuk ke liang kubur waktu mati. Makanya Allah memberitahu nih, mensupport, memberikan sesuatu kekuatan supaya kita ada sedikit hijrah. Kalau kemarin kita masih bangga, it's okay, nggak masalah. Kita diberikan semangat oleh Allah. Surat Kahfi ayat 46. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik sawabahu wa khairun amala. Mungkin saudaraku seiman udah tahu. Al-mal, harta. Wal banun, anak-anak. Zinah, perhiasan al-hayati dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan. Orang kalau pakai perhiasan kan cantik, bukan laki-laki. Perempuan kalau banyak perhiasannya kan cantik. Dunia itu hiasan, cantik, indah. Harta dan anak-anakmu adalah perhiasan, cuma sebatas kehidupan dunia. Tapi kalau kamu jadikan tumpuan harapan, ujung-ujungnya kecewa. Karena nanti kamu akan melihat neraka jahanam, orang-orang yang membanggakan hartanya. Kenapa? Di jahanam itu nanti akan ditanya, harta yang kamu banggakan dari mana datangnya? Dan kamu kemanakan? Dari dan kemana? Jadi di surat Kahfi, harta anak adalah perhiasan hidup di dunia. Terus, wal baqiyatus salihah khairun inda rabbika sawabau wa khairun amala. Amal-amal soleh yang kekal, al-baqiyatus salihah. Amal-amal yang soleh yang kekal kegunaannya. Khairun inda rabbik. Itu lebih baik pahalanya dari Tuhanmu. Wa khairun amala. Dan lebih mengandung harapan. Khairun inda rabbika sawabau wa khairun amala. Jadi di sini Allah tidak menjanjikan. Daripada kamu membanggakan kesana kemari. Jadi orang bangga capek loh. Capek jadi orang bangga. Karena kemana-mana dia harus mempromosikan kekayaannya. Kalau dia nggak mempromosikan kekayaannya nanti orang nggak tahu bahwa dia kaya. Yang umrohnya lah udah sekian kali. Yang kemarin umrohnya ya sekeluarga. Umrohnya plus lah. Umroh lanjutan lah. Hajinya lah haji plus. Plusnya plus. Jadi haji furodah. Nah, kalau kamu harta dan anak-anakmu itu perhiasan dunia, kalau pakai bahasa yang lebih baik, kamu beramal amalan yang soleh, itu lebih kekal kegunaannya. Dan lebih baik di sisi Allah. Yang terakhir, lebih mengandung harapan. Oh, kita yang membaca Al-Quran harus ngaruh nih, saudaraku seiman. Beramal yang soleh itu kekal kegunaannya. Dan lebih baik di sisi Tuhanmu. Dan lebih mengandung harapan. Begitu kata Allah. Jadi harta nggak bisa diharapkan? Enggak. Nggak bisa diharapkan harta kita. Sekarang harta kita banyak itu. Di kandang, garasi mobil. Ya kandang kan, kandang mobil. Itu di garasi ada berapa mobil? 10. Nggak bisa keluar. Mau keluar kemana? Diam aja di situ. Ditutupin, diselimutin. Mau kemana kita sekarang? Harta kamu mendingan lebih baik kamu beramal soleh. Itu lebih kekal loh kegunaannya. Amal soleh yang berdasarkan keimanan tentunya. Lebih kekal loh kegunaannya. Dan lebih baik di sisi Allah. Dan lebih mengandung harapan. Ini yang harus kita garis bawahi. Lebih mengandung harapan. Harta, kalau kita meninggal, kita meninggalkan harta. Kalau kita bangkrut, harta meninggalkan kita. Kadang-kadang kita meninggalkan dunia, kadang-kadang dunia meninggalkan kita. Kenapa dunia meninggalkan kita? Ya karena bangkrut. Lebih baik kamu beramal soleh yang bisa kamu petik besok. Itu lebih baik di sisi Allah.
lebih mengandung harapan. Anak yang kita harapkan. Kita lihat dalam perjalanan hidup. Dalam proses kehidupan kita lihat anak-anak kita. Banyak yang mengecewakan. Tapi anak saya enggak semua. Tapi ada contoh anak yang mengecewakan. Siapa? Anaknya Nabi Nuh mengecewakan. Anak-anak dari Nabi Yakub mengecewakan. Anaknya dari Bapak Adam mengecewakan. Membunuh saudaranya. Jadi kalau kamu enggak mau kecewa, beramal soleh karena iman. Amanu wa amilus salihat. Terus sabar, beramal soleh harus sabar. Untuk berjalan di atas jalan yang benar harus sabar. Itu kata Allah. Lebih baik begitu. Surat Kahfi. Beramal yang soleh itu lebih kekal. Dan lebih baik di sisi Tuhanmu. Udah gitu lebih mengandung harapan. Silakan. Siapa yang mau menerima kebenaran, terima. Yang mau menolak, silakan. Yang menerima, silakan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan kamu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan mau mereka terima atau nolak, silakan. La ikraha fiddin. Enggak ada paksaan. Tapi menyampaikan kebenaran, kita jadi sales Allah untuk supaya orang beriman kepada Allah dan menyembah Allah. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, junjunglah perintah Allah. Junjung tinggi. Sampai mati. Sampai kita nggak bisa ngomong. Walaupun belum mati kita nggak bisa ngomong. Ya, tapi masih bisa bicara. Watawasau bil haq. Kalau masih bisa bicara, bicaralah yang baik. Nah, saudaraku seiman, karena di sini kita telah membaca, gambarannya sudah banyak saya berikan dari ayat ke ayat. Cuma di sini Allah bertanya nih terakhir. Setelah kamu membaca, setelah kamu mendengar, tapi kok belum juga berpengaruh kepada yang mendengar. Belum juga bisa hijrah. Di sini Allah bertanya. Surat Al-Hadid ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita lihat. Ayat yang ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Jadi Allah menegaskan alam yakni lilladzina amanu. Apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman? Antakhsha'a qulubuhum. Memang belum datang saatnya. Katanya kamu beriman, belum datang saatnya untuk tunduk hati kamu mengingat Allah dan kebenaran yang telah turun kepada mereka. Belum waktunya. Kan kamu sudah mendengar. Wala takunu kalladzina utul kitab. Jangan-jangan kata Allah. Janganlah mereka seperti orang yang telah diturunkan kepada mereka kitab. Sebelum mereka itu kan ada kitab. Ya Taurat, ya Injil. Kemudian telah lama masa yang mereka tempuh. Lalu hati mereka menjadi kesat. Dan kebanyakan mereka fasik. Na'udzubillah. Jangan sampai. Kita membaca Al-Quran dari usia berapa? Kita kajian Al-Quran dari usia berapa? Sekarang usia kita berapa? Kita sholat dari usia berapa? Jadi Allah bertanya di sini. Bertanyanya nggak enak ini. Otak kita ini harus benar-benar diputar supaya berpikir. Ya, ayat 16 surat Al-Hadid. Apakah belum datang waktunya? Kan kamu udah lama ngaji. Kok belum berubah-ubah? Kok nggak ngefek? Kok nggak ngaruh? Al-Quran dibacakan kok nggak ngaruh? Itu loh Allah yang mengatakan surat Al-Hadid 16. Emang belum waktunya, katanya kamu beriman. Tapi kok Al-Quran dibacakan gak ngaruh sama sekali. Gak mau tunduk hatinya mengingat Allah. Dan itu kebenaran yang disampaikan, yang turun kepada mereka. Jangan-jangan mereka seperti orang yang telah diturunkan kepada mereka kitab sebelum mereka. Jadi jangan-jangan kita ini seperti mereka yang dulu.
Sudah dibacakan oleh Nabi Isa, telah dibacakan oleh Nabi Musa. Kemudian telah lama masa yang mereka tempuh, hati mereka menjadi kesat. Kenapa? Dia tetap kepada pendiriannya yang salah karena fasik, rusak. Kita jam dinding, maaf, kita gambarkan, saya gambarkan jam dinding. Percuma itu jam di dinding, gak berubah. Mau jam berapa aja, dia tetap jam 3. Buat apa dipajang? Rusak. Nah, manusia-manusia yang rusak ini mau dikasih tahu, nggak dikasih tahu, nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh. Karena rusak. Jadi yang kita lihat jam dinding itu jam 3 nggak ngaruh buat kita. Kenapa? Orang udah jam 5 masih jam 3. Nah, jadi rusak. Nah, saudaraku seiman, mudah-mudahan dengan surat At-Takasur, harta kita yang banyak saat ini, mumpung belum menutup mata. Kalau udah menutup mata, jangan terburu-buru untuk disedekahkan sekarang. Kalau kita mau sedekah. Melalui ilmu kita sodaqotun jariyah. Kita mendengar ilmu kan, sodaqotun jariyah. Kenapa? Karena besok yang kita bawa ilmu. Daripada nanti harta kita ditanya, summalatus alunna yaumaidin aninaim. Nanti kamu akan ditanya, dari mana? Sekarang kita berlomba-lomba. Ngapain? Menuju ampunan Allah. Jangan kita berlomba, bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan harta dan anak-anak. Gak ada untungnya. Kita bakal kecewa besok. Karena harta dan anak-anak kita besok lenyap. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqo. Nah, saudaraku seiman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Masih diberi kesempatan oleh Allah menyampaikan. Ya, walaupun dalam keadaan begini kita semangat. Orang-orang yang beriman itu harus semangat. Harus punya nyali. Gak boleh menyerah. Supaya kita termasuk orang-orang yang sabar. Orang yang sabar gak mudah menyerah. Orang yang sabar gak gampang kalah, gak gampang putus asa. Nah, saudaraku seiman, inilah yang dapat saya sampaikan. Selalu saya akhiri. Kalau ada kata-kata yang salah, yang agak-agak tersendat, yang kurang fasih, kurang tepat hurufnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Padahal saya udah berusaha. Tapi kenyataannya manusia nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.